Apakah produksi sendal atau produksi misalnya krim kulit kaki? Karena orang masih tidak pakai sendal, jadi kita siapkan krim ya, penyembuh atau penguat kulit kaki. Dengan asumsi orang tidak pakai sendal. Tapi yang satu bilang, kenapa tidak kita kenakan sendal? Nah, ini perspektif yang berbeda. Dalam kaitan ini, melihat cyber law pun sama. Ketika saya memulai sebagai mahasiswa cyber law pertama kali, itu tahun 2000. Ketika kami mulainya waktu jenjang S2, S1 belum ada. Kalau orang tanya, kamu nulis tentang apa? Saya tulis tentang perlindungan data pribadi. PDP ya, perlindungan data pribadi. Ada bahasa Inggris juga PDP, gampang. Personal Data Protection. Orang tanya, kamu nulis tentang apa? PDP. Dia akan mengernyitkan dahi. Bisa mengernyitkan, coba sekarang kita mengernyitkan dahi. Semua dicoba. Apa itu maksudnya? Dia orang yang mendengarnya nanti bingung. Kamu nulis apa gitu? Apa yang kamu tulis? Ya saya kebetulan sudah membaca di awal, memaklumi lah kalau orang belum mendapatkan ijazah. Dan memang mungkin agak terlalu awal. Cuma kenapa waktu itu agak awal? Di Malaysia sendiri tahun 99 sudah ada draft RUU tentang PDP. Nah, itu dipengaruhi karena saat itu Malaysia sedang dalam gerakan industrialisasi, sehingga perlu melihat kembali semua perundangan yang bisa mendorong investasi dan juga percepatan pembangunan. Di antaranya adalah cyber law. Kenapa? Karena di luar sana cyber law sudah berjalan, bukan sesuatu yang baru, terutama di Eropa dan di Amerika. Saat itu akhir 90-an itu cyber law sudah mulai dikenal dan dimiliki ataupun di draft ya, dan bahkan menjadi undang-undang yang berlaku di berbagai negara. Nah itulah kenapa saat itu saya memulai belajar bahasa Inggris. Berbanding ketika saya mau mengajar cyber law pertama kali tahun 2004, dibanding dengan sekarang tahun 2019, 15 tahun sudah berjalan, maka mengajarkannya sangat lebih mudah. Karena sebenarnya mahasiswa kita walaupun belum belajar tentang cyber law, tapi kita sudah lifestyle kita sudah digital, ya. Lifestyle sudah digital, tinggal badannya saja belum digital. Nanti kita biar yang riset itu gimana mendigitalkan badan kita. Tapi yang lain-lain sudah digital, komunikasi sudah digital, ya, surat menyurat sudah digital, dokumentasi digital, belum lagi pekerjaan kampus dan kuliah, ya. Dan berbagai jasa konvensional sudah tertolong oleh digitalisasi, termasuk penggunaan e-hailing service. Apa itu e-hailing service? Contohnya Grab, Gojek, Google, dan seterusnya. Ya. Perdagangan pun sudah tidak perlu cari tanah untuk bikin toko. Ya, karena masing-masing sudah punya itu tokonya. Ada yang namanya Instagram, ada yang namanya Facebook, ada yang menggunakan blog, ya, ada yang menggunakan berbagai portal atau apps. Sekarang ini pakai apps, Tokopedia contohnya, dan berbagai ya perusahaan e-commerce. Aset mereka terbesar bukannya barang, pabrik, gudang, furniture, atau staf manusia, tidak lagi. Tapi semua sudah digital asset. Ya, maka salah satu konsep dasar mempelajari cyber law adalah tentang konsep atau rekonseptualisasi aset digital. Apa yang selama ini tidak kita anggap sebagai aset, maka ini sudah jadi aset. Dalam ilmu ekonomi, aset itu sesuatu yang mendatangkan nilai. Kadang-kadang dalam konsep hukum, aset ini tidak berkembang. Dalam ekonomi, konsep aset itu sudah berkembang. Makanya sekarang sudah ada intellectual property, ada information property. Ya. Tapi dalam konsep hukum, ini kita agak lambat. Ya biasa lah, hukum kan gitu. Di belakangan. Kalau hukum di depan bukan ini namanya. Kalau di depan namanya masinis ya. Pendaftaran di depan namanya. Hukum itu belakangan, nggak apa-apa. Dan memang harusnya gitu supaya inovasi ini bergerak terus.
Kalau dari awal-awal sudah dibilang ini boleh, nggak boleh, yang itu juga sebenarnya nggak boleh, dan yang lain nggak boleh, ini yang boleh. Gimana? Inovasi kan akan terhenti. Nah, jadi kita ini apa? Tapi begini, inilah sebenarnya perlunya kerjasama. Bahwa orang yang inovasi itu pun harus tahu nilai-nilai masyarakat. Ya, para inovator kita ini tidak boleh bebas nilai. Ya, para inovator kita ini yang belajar di Fakultas Teknik, kawan-kawan kita di Kaliurang sana, tidak boleh bebas nilai. Makanya inilah kenapa saya dulu masuk UI. Karena UI mengedepankan nilai. Yaitu diambil dari nilai-nilai keislaman. Mau jadi pengacara muslim. Mau jadi saintis, inovator, yang berpandukan nilai-nilai keislaman. Nah, paling nggak dengan gitu bisa memudahkan supaya hukum ini nggak kelimpungan, terlalu banyak masalah yang undang-undangnya juga harus banyak. Nah, saya dengar hari ini pun juga ada gerakan yang bersifat ingin mengoreksi gerakan perundang-undangan di Indonesia karena tidak puas dengan berbagai perkembangan legislasi dan perundang-undangan, maka kita menyatakan ke sikap. Nah, ini terkait hari ini. Tapi di Facebook saya bilang mahasiswa yang mau turun ke jalan hati-hati, itu saja yang pertama. Ya, nanti kamu lulus, orang tua lulus juga nggak ditanya dulu berapa kali demonstrasi di jalan. Ya, saya tidak mau mengecilkan demonstrasi, tapi tetap ini prioritas hati-hati, safety. Ya. Terus saya tulis di Facebook, yang tahu cuma Pak Mumin karena beliau friend saya di Facebook. Saya bilang, selain turun ke jalan, silakan turun ke cyberspace. Ada yang dinamakan cyber activism. Nah, jadi demo pun juga bisa melalui cyber activism, malah tentang lingkupnya itu sudah melampaui batas negara. Sampaikan kepada seluruh dunia, ini loh ada masalah di Indonesia. Nah, ini sudah berjalan, tapi juga perlu dikuatkan. Dan itu relatif lebih aman. Kita nggak ada risiko kena batu atau gas air mata atau disekap beberapa malam misalnya. Paling tidak di Indonesia masih aman. Beberapa negara lain cyber activism itu juga jadi momok. Ya. Saya kasih contoh, saya ke Beijing, salah satu perjalanan tahun 2017 itu saya ke Beijing diundang oleh Tsinghua University. Lalu saya coba, kalau yang pernah ke Beijing juga bisa nyoba sebenarnya. Coba Anda buka Google Search itu, Google Search Engine, dan letakkan keyword-keyword yang menurut Anda pemerintah Cina mungkin tidak suka. Contohnya apa? Kita mencari keyword apa misalnya? Ada yang punya kira-kira apa? Contoh Tiananmen, apa itu Tiananmen? Itu nama tempat nama lapangan di Beijing yang menjadikan pusat demonstrasi pada tahun 1987 ya Pak ya, 78. Itu banyak bergelimpangan korban. Tapi kalau kita tulis sekarang di search engine Tiananmen itu banyak entry-nya. Tapi kalau kita bukanya di Cina, di Beijing, ya hasilnya 0 entry karena dari awal sudah di cut ya, di blok perkataan itu. Lalu saya coba perkataan yang lain. Demokrasi dalam bahasa Inggris. Demokrasi, ketika saya buka, kalau sekarang dibuka, dicoba ratusan ribu mungkin jutaan entry dalam Google Search Engine. Tapi di sana 0, hasilnya 0. Saya coba lagi human rights, hasilnya 0. Freedom of expression, hasilnya 0. Jadi banyak perkataan-perkataan itu yang sudah disensor lebih awal oleh pemerintah Beijing. Ya. Kalau coba yang lain ada, tapi yang seperti itu nggak ada. Nah, ini contoh bahwa cyber activism sudah menjadi subjek atau objek ya, censorship. Dalam cyber law ini juga isu yang cukup hangat ya, censorship. Kita bisa lakukan komparatif. Apakah di Indonesia ada internet censorship? Siapa yang bilang ada?
Boleh, kira-kira aja nggak apa-apa kalau salah juga. Di Indonesia ada penensoran internet. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Tidak setuju. Berarti menurut Anda tidak ada ya? Di Indonesia tidak ada penyensoran internet. Siapa yang setuju? Di Indonesia tidak ada penyensoran internet. Siapa setuju? Jadi apa yang kalian setuju ini? Menurut Anda ada atau tidak ada? Sekarang kalau dicoba kan bisa semua Pak. Masuk internet bisa semua. Ya sekarang bisa, mungkin kemarin nggak bisa. Berarti ada. Ya, censorship itu tidak harus selalu berlangsung. Tapi kalau Anda ke Papua, itu penyensoran internet masih berlangsung, seingat saya. Sejak kerusuhan. Ya. Lalu waktu kejadian kerusuhan itu apa MK itu juga terjadi ya pengetatan ataupun ya secara teknis ya dipersulit. Nah inilah contoh-contoh penyensoran. Jadi sensor itu macam-macam. Intinya adalah merestrik ya atau mengontrol jalurnya informasi melalui internet. Nah ini banyak contohnya. Jadi kita bisa belajar nanti dalam cyber law contoh-contoh atau berbagai macam pendekatan penyensoran internet yang dilaksanakan di berbagai negara. Nah ini saya bicara ini akan melebar kemana-mana. Jadi silakan tangkap mana kira-kira menurut rekan-rekan atau dari mahasiswa ini yang menarik dijadikan untuk bahan penelitian dan bacaan ke depan. Ya, tadi sudah ada isu ya, cyber activism, ya, ada isu data, aset digital. Bapak Ibu sekalian, supaya tidak terlalu lebar dan lebar, karena memang hari ini tujuan saya ingin mengenalkan tentang cyber law, tentang tantangan yang begitu banyak, supaya mungkin dari sini ada sedikit gambaran tentang apa itu cyber law dan bidang-bidang apa yang menurut para hadirin mungkin menarik dan bisa dijadikan kajian lebih lanjut, entah untuk skripsi atau untuk ya, tesis masternya, atau untuk bapak peneliti untuk program penelitiannya. Sebelum saya lanjutkan slide ini juga bisa dilihat sebagai contoh ya apa yang kita lihat sini. Oke, ini peta dunia. Anda lihat garis-garis itu. Ini adalah real time ya. Apa yang terjadi di cyberspace? Penyerangan sistem komputer. Jadi bukannya nuklir, bukannya senjata fisik, tapi penyerangan cyber dari satu titik di sebuah negara ke titik lain di negara yang lain. Ini real time. Misalnya sekarang ya ada cyber threat dari Eropa, itu dari Korea ke Amerika itu yang tinggi sekali di atas. Lalu dari Thailand ke Saudi Arabia, lalu dari Thailand ke Filipina, dari Algeria ke Thailand. Silakan dilihat nanti linknya FireEye. FireEye ini produk ya, produk security, tapi dia menunjukkan ya apa yang terjadi attack ya, view full screen mungkin saya coba. Ini real time ya. Dan ini semua bisa dideteksi. Cuma yang jadi isunya siapa di balik komputer itu ini yang jadi isu ya. Kan kita nggak mungkin menyeret sistem atau komputer ke ruang pengadilan. Mungkin nggak? Nanti kalau sudah ada AI ini pertanyaannya akan semakin kuat. Bisakah kita menghukum robot? Apakah seorang robot juga susah? Apakah artificial intelligence itu bisa dikenakan pertanggungjawaban hukum? Mungkin sekarang nggak mungkin. Tapi kedepannya